sejahtera untuk kita semua yang sangat kita hormati, kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Selamat datang Pak Sumerawu di Jawa Tengah. Tentu beberapa menteri yang hari ini hadir, Pak Menseska, selamat datang dari BUMN, Pak Doni, makasih Pak, makasih mobilnya sudah sampai Pak. Kita segera lakukan PCR test nanti, lebih ngebut lagi. Dan tentu ada beberapa teman, Pak Wagub, Ketua DPRD dari Forkompimda Komplit, Pak Kajati, Pak Pangdam baru, lalu hadir juga Pak Kapolda dan seluruh staf ahli yang hari ini hadir. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa perkembangan penanganan COVID yang ada di Jawa Tengah. Boleh langsung kita paparkan, Mas? Sedikit melaporkan kepada Bapak Presiden, ini progres penanganan pandemi COVID yang ada di Jawa Tengah. Slide. Boleh slide-nya? Kami sampaikan bahwa ini data real time kasus COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Jadi ODP-nya masih 50 ribuan. Kemudian dalam pemantauan kurang lebih 3,9 dan selesai pemantauan 46,6. PDP-nya masih 8,6, terus kemudian pasien dirawat masih 955, pasien sembuhnya 6.500, terus kemudian pasien meninggalnya sekitar 1.100-an. Yang positif masih 3.996, yang dirawat 1.818 dan pasien sembuhnya 1.856 dan pasien meninggalnya 322. Next. Pak Presiden yang sangat saya hormati, inilah gambar yang dulu semua sudah merah Pak. Alhamdulillah sekarang posisinya sudah mulai ke orange dan ke kuning. Sehingga risiko tinggi sekarang kita konsentrasi pada kota Semarang, Demak, dan kemarin Jepara. Ini ada pantauan-pantauan kita. Namun demikian kita tidak bisa melepaskan dari area Semarang Raya. Dalam hal ini ada kota Semarang sendiri, ada Kendal, Demak, di samping itu sebenarnya ada Kabupaten Semarang Salatiga. Nah ini beberapa gambar peta secara visual untuk kita menunjukkan kondisi yang ada di Jawa Tengah. Maka sekarang kita lagi coba membantu kawan-kawan Bupati Wali Kota yang hari ini juga hadir dalam Vikon. Mereka pasukan-pasukan di depan yang kita minta untuk mengamankan daerah masing-masing. Lanjut. Next. Bapak Presiden yang saya hormati, jadi ada penambahan sebelumnya. Kembali, ya, ini jumlah kasus baru meninggal. Jadi kami mencoba untuk melakukan satu analisis dari pasien yang meninggal. Jadi ada penambahan kasus, ini terbanyak terjadi pada minggu ke-26, ada 922 kasus. Ini salah satunya karena kota Semarang memang sangat aktif melakukan pemeriksaan bukan rapid tapi PCR dan sudah melebihi dari target. Dan klaster penularan yang menonjol yang kami data ada ASN Pemprov Pak, ini dimulainya dari mereka keluarganya bertemu karena yang keluarga ini positif. Lalu mereka bertemu dan ini membawa kepada teman-teman sekitarnya. Ini yang sekarang langsung kita isolasi semuanya. Ada pegawai PLTU dan perasal tradisional di Kota Semarang, ada panti lansia dan Polres yang ada di Kabupaten Rembang. Kami sudah koordinasi dengan Polda untuk kita lakukan satu isolasi di sana. Lalu ada nakes dan pegawai PLTU yang ada di Jepara. Selebihnya yang selalu masih kita terus saja ajak bicara dan lakukan tes adalah klaster dari Ijtima Goa dan Temboro yang di semua tempat rasanya ada. Lanjut. Bapak Presiden yang saya hormati, ternyata dari kasus kematian yang tinggi, saya atau kami melakukan analisis terhadap riwayat penyakit. Ternyata tertinggi Pak Presiden itu karena hipertensi. Yang kedua karena diabetes. Yang ketiga karena ginjal kronis, lalu ada gagal jantung, jantung koroner, asma, stroke, dan lain-lain. Ini kondisi yang mereka kemudian sangat cepat prosesnya, dan kita memang membutuhkan perhatian, maka identifikasi sejak awal ini yang kita lakukan. Lanjut. Maka ini kami sampaikan Bapak Presiden, ini tren harian pemeriksaan PCR yang ada di Jateng,
Jadi itu yang paling atas adalah spesimen secara keseluruhan, lalu yang hijau itu adalah spesimen yang negatif, yang merah positif, alhamdulillah trennya makin menurun. Lalu kemudian kami tampilkan yang spesimen dalam proses saja yang terakhir. Dan kita sekarang meminta kepada lab-lab ini untuk tidak lebih dari 2 hari. Maka kalau kemudian mereka membutuhkan pegawai tambahan, kita tambahi, Pak. Sekarang per besok pagi kita sudah selesai melatih untuk rekrutmen para petugas-petugas untuk membantu lab-lab ini. Lanjut. Ini adalah gambaran, Pak. Ini angka reproduksi yang efektif per 18 Juni yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan Bapak adalah angka reproduksi efektif per 26 Juni. Jadi masih sangat dinamis, maka ketika kemudian banyak kabupaten kota yang dinyatakan mulai menguning sampai menghijau, saya bilang, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa agar semuanya bisa selalu mawas diri, karena dinamikanya luar biasa. Maka kalau kita melihat per 26 Juni angka reproduksi efektifnya, maka yang merah itu Bapak yang menjadi perhatian kita untuk kita bisa membantu bekerja sama, dan mudah-mudahan tadi mobil bantuan dari gugus tugas pusat akan kita bisa gerakkan ke titik-titik itu agar bisa membantu jauh lebih cepat. Dan ini terkait dengan manajemen kesehatan yang ada di rumah sakit, dan kita juga menyediakan tempat-tempat isolasi yang kita harapkan mereka nanti akan cukup mudah bisa membantu pengelolaannya, sehingga yang mereka OTG dan kondisinya baik akan kita pindahkan sehingga rumah sakit akan bisa efektif menanggulangi mereka yang berat. Lanjut. Bapak Presiden yang hormati, kemarin kita sudah putuskan akhirnya pada daerah-daerah ini akan kita lakukan pendampingan. Langkah yang kita ambil adalah membentuk korwil ke-6 ekskarisidenan agar lebih kecil lagi dan bisa efektif dan terkoordinasi. Sehingga kemarin ketika ada usulan-usulan bahwa kami sudah bebas Pak, kami akan buka, saya bilang jangan dulu, pastikan setidaknya dalam 14 hari berturut-turut tidak ada penambahan agar kita tidak mengambil risiko yang lebih berat. Inilah yang kita lakukan dengan mendorong penemuan kasus baru di setiap kabupaten kota dengan kontak tracing, screening, swab, dan pengiriman spesimen yang secara masif. Maka kita backup labnya. Dan beberapa tempat yang kemarin kita coba lakukan ini adalah di tempat-tempat pariwisata yang sedang kita uji coba Pak, untuk pemberlakuan kenormalan baru agar kita bisa tahu meskipun responnya dari masyarakat juga belum terlalu tinggi. Dan mendorong tata kelola laboratorium terkait penerimaan spesimen, pemeriksaan, dan penyampaian hasil. Bapak Presiden, secara singkat inilah perkembangan yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kami mohon arahan, dan kawan-kawan Bupati Wali Kota semua sudah siap di depan kamera masing-masing untuk mendapatkan arahan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Wagub, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota, serta gugus tugas, seluruh rumah sakit, jajaran dokter, perawat, tenaga medis, seluruh relawan, dan juga jajaran Forkompinda, utamanya dari TNI dan Polri yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dalam mengendalikan COVID ini. Kita tahu ancaman COVID belum berakhir, ancamannya masih tinggi, kondisinya juga masih berubah-ubah, masih sangat dinamis. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua, jangan sampai muncul second wave. Saya titip
kita yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, supply terganggu, produksi terganggu. Pada kuartal yang pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5, tapi kuartal pertama kita tumbuh 2,97, masih bisa tumbuh 2,97. Tetapi di kuartal kedua, kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita. Inilah yang harus hati-hati mengelola, memanajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan. Jadi saya harapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. COVID-nya terkendali, tapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang yang mudah. Semua negara mengalami. Dan kontraksi ekonomi terakhir yang saya terima, misalnya dunia diperkirakan di tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6. Artinya apa? Global, dunia sudah masuk ke yang namanya resesi. Dan bahkan saya sampaikan, tahun ini Singapura diprediksi minus 6,8, Malaysia minus 8, Amerika minus 9,7, Inggris minus 15,4, Jerman minus 11,2, Prancis minus 17,2, Jepang minus 8,3. Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara COVID, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi jajaran Forkominda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal, tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Yang kedua, saran-saran dari para saintis, para pakar juga dipakai. Sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran. Tadi disampaikan oleh Pak Gub, data-data sudah jelas, ada, itulah yang kita pakai. Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan. Ada yang namanya yang pertama prakondisi, betul-betul ada prakondisi. Kalau sudah ada prakondisi, masuk yang kedua,
timingnya kapan kita buka. Timingnya harus tepat. Jangan sampai RT-nya masih tinggi, di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas. Kalau sudah prakondisi, timing. Yang ketiga, prioritas sektor mana dulu yang dibuka, tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan? Silahkan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan? Silahkan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya, 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa, karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi. Yang semuanya harus berjalan dengan baik. Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu, harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar. Yang kedua, saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan. Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang kedua, yang berkaitan dengan belanja bansos juga disegerakan. Karena ini penting agar sosial safety net bagi warga kita terpenuhi, terutama yang memang terkena dampak dari COVID ini. Yang ketiga, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi, terutama untuk usaha mikro, usaha kecil. Ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer. 3 hal ini segera keluarkan dari APBD kita. Sekali lagi, agar peredaran uang di masyarakat semakin besar. Saya kemarin sudah saya perintahkan juga, minggu kemarin, di seluruh kementerian dan lembaga juga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada. Dan saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen. Kalau masih rendah, saya telepon, langsung saya tegur, langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak. Yang terakhir, menurut saya posisi sekarang ini strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani COVID. Strategi intervensi yang berbasis lokal. Jadi mengkarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita
mengkarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama, sehingga kita harapkan terjadi penurunan di RT maupun di R0. Saya sangat berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran di Provinsi Jawa Tengah, dan saya akan melihat, kita harapkan dalam bulan depan Juli betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jawa Tengah turun dan yang namanya COVID betul-betul bisa hilang, dan insya Allah ekonomi kita bisa merangkak kepada sebuah pertumbuhan yang normal kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Presiden membuka kesempatan untuk dua penanya. Kalau ada yang ingin disampaikan, tolong angkat tangan dari kabupaten kota. Kalau ada saja. Oke, Karanganyar satu. Rumah sakit mungkin salah satunya, Pemkabnya Karanganyar atau rumah sakit kalau ada. Boleh angkat tangan, saya nggak lihat layar berikutnya, boleh digeser kalau ada. Mungkin dari yang mengelola. Ada dari layar ini? Oh ada. Rumah sakit nggak ada. Oke, Wali Kota Solo. Jadi Karanganyar sama Solo. Baik, dimulai dari Karanganyar dulu. Saya persilakan. Pak Yuli silakan. Ya. Salam. Pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Provinsi hingga se-Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja yang pertama, apa yang disampaikan Pak Presiden sudah kita tindak lanjuti semuanya. Karanganyar kita perkecil yang terdampak COVID, kita isolasi di lingkungan masing-masing, termasuk bergerak cepat sepanjang ada yang positif, kita bawa rumah sakit, lingkungan kita isolasi, kita kasih sembako, tidak bergerak kemana-mana, dan kita bikin suasana senyaman mungkin. Semuanya sudah berjalan, alhamdulillah, terus mengalami penurunan. Akhir-akhir ini saja karena Jawa Timur cukup banyak dan kita perbatasan Jawa Timur sering pemudik yang lewat Jawa Timur ini agak sedikit memiliki kluster baru, tapi sudah kita tangani dengan baik. Kami hanya mohon izin Pak Gubernur melalui Bapak Presiden, kami sudah mengusulkan supaya memulai agar merangkak secara ekonomi ini harus melalui pembahasan APBD perubahan, karena semua anggaran kemarin kita refokusin khusus untuk menangani dampak COVID ini. Gelombangnya terlalu besar, kita manfaatkan sekecil mungkin karena COVID ini saya anggap sudah segera berlalu. Kita tidak ingin terlalu larut dalam COVID, kita berdua bertuan karena COVID ini dalam makhluk Tuhan. Pendekatannya harus dengan cara-cara spiritualitas dan kita berdua sambil berikhtiar. Tapi untuk menggerakkan ekonomi ini, kami mohon izin supaya APBD perubahan bisa segera kita gerakkan kembali ke OPD supaya aktivitas kembali, segera ekonomi bisa kita tumbuhkan kembali. Karena kami ingin mengawali supaya ekonomi kita segera bangkit agar tidak terlalu larut dalam corona ini. Saya kira itu Bapak Gubernur, mohon izin kami sudah melayangkan surat pada Pak Menteri Dalam Negeri untuk minta izin jika diizinkan saya segera untuk membahas APBD perubahan, mengembalikan hasil refokusi kemarin ke beberapa OPD yang memang harus kita gerakkan, tetapi prioritas COVID, jaring pengaman sosial dan recovery tetap juga kita prioritaskan, tapi tidak sebombastis hasil refokusi yang diatur melalui keputusan bersama kembali.
Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yuli. Kalau ini nggak perlu sampai presiden Pak, silakan dibahas APBD perubahannya, ya langsung aja. Monggo Pak Wali Kota Solo, Pak Rudi silakan. Terima kasih yang hormat Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Mantan dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, dan teman-teman Bupati Wali Kota Jawa Tengah dan Bapak Ibu sekalian. Kami ingin menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, untuk pencegahan dan pengendalian COVID di Kota Surakarta yang sampai hari ini dan sekarang ini yang dirawat tinggal 2, yang isolasi mandiri 1, 2 itu adalah warga Semarang. Jadi kalau itu di data warga Semarang, saya sudah pelontos dulu Bapak Presiden. Terus yang kedua, tentang refocusing anggaran kami telah melakukan, dan kebetulan Solo ini partisipasi masyarakatnya cukup besar, sehingga kami memanfaatkan untuk PTT itu yang pertama kita anggarkan hanya 43 miliar, namun setelah berjalan, setelah KLB, warga masyarakat banyak yang memberikan bantuan, dan sehingga untuk jaringan pengaman sosialnya sampai Agustus kita masih aman, jadi belum menggunakan APBD, dan sehingga nanti APBD bisa dipergunakan untuk membayar utang yang belum terbayar Bapak Presiden. Karena itu Bapak Gubernur, yang perlu kami sampaikan bahwa atas perintah dari Bapak Gubernur, Rumah Sakit Bung Karno menjadi rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Namun sampai hari ini pengajuan yang diperintahkan insentif tenaga kesehatan belum direalisasi pembayarannya. Lantas untuk alat-alat kesehatan yang kemarin kita ajukan sebesar 53 miliar belum ada tronton-trontonnya. Dan untuk itu mohon untuk segera direalisasi, karena Rumah Sakit Bung Karno adalah rumah sakit baru, dan itu yang dirawat bukan orang Solo. Jadi kita tetap merawat orang Sukoharjo, orang Boyolali, Klaten dan sekitarnya. Bahkan ada orang yang dari Jombang. Dan itu Bapak Gubernur, ini kami ke Bapak Gubernur bukan ke Bapak Presiden. Pak Gubernur untuk direalisasi perintah yang memerintahkan Rumah Sakit Daerah Bung Karno untuk dipersiapkan ini 3 sudah kita siapkan dan sudah merawat, namun insentif nakes dan peralatan yang kita ajukan belum direalisasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dengan kata selamat pagi, matur nuwun, Pak Guru. Pak Wali, sebentar sebelum Pak Presiden menyampaikan, yang di Rumah Sakit Bung Karno sekarang yang dirawat ada berapa? Yang dirawat tinggal 1, Bapak. Namun kemarin yang dirawat cukup banyak. Oke, sekarang tinggal 1. Oke. Nanti mungkin beberapa lagi sembuh. Pokoknya kalau tanggalnya Solo, kalau saya sudah pelontos dulu, Pak. Oke, ya. Habis ini pelontos lagi. Nanti saya kirim Kepala Dinas Kesehatan saya untuk segera ngecek ke sana. Oke, makasih. Monggo Pak Presiden. Jadi untuk APBD perubahan, apabila kabupaten dan kota menginginkan ya segera dikerjakan, seperti tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan. Karena sekali lagi, baik yang namanya ekonomi di masyarakat, juga peredaran uang, itu sekarang ini yang bisa memberikan stimulus adalah dari APBD, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan juga dari APBN. Yang bisa men-trigger ekonomi ya dari sana. Oleh sebab itu, agar semuanya dipercepat kalau memang diperlukan anggaran perubahan. Kalau tidak, ya segera dibelanjakan.
spending dari APBD, dari APBN secepat-cepatnya dikeluarkan. Saya melihat banyak daerah yang sudah melakukan, tapi juga banyak daerah yang belum melakukan belanja-belanja, baik itu belanja modal maupun belanja barang. Segera secepat-cepatnya. Seperti di Karanganyar juga misalnya mau buka pariwisata di Tawangmangu misalnya. Saya titip juga hati-hati. Apakah kesiapan protokol kesehatannya sudah siap benar di lapangan, dicek. Jangan sampai nanti pengunjung, wisatawan lokalnya bludak penuh, protokol kesehatannya tidak siap. Di Solo yang saya lihat juga ekonomi sudah mulai bergerak membaik. Tadi urusan yang berkaitan dengan Rumah Sakit Bung Karno, kalau nanti tidak bisa diselesaikan oleh Pak Gub, ya nanti dari pusat saya selesaikan. Saya rasa itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wali, Pak Bupati. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, demikianlah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan tentu pertanyaan Bupati Wali Kota. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjaga daerah kita masing-masing, dan sekali lagi pesan Pak Presiden, kenormalan baru kita siapkan, ekonomi kita siapkan, tapi perhatikan data sains. Sekali lagi, tolong perhatikan data sains, karena ini terkait dengan rem dan gas, dan itu yang paling tahu adalah kita sendiri, Bapak Ibu, para pengelola wilayah yang kita harapkan nanti responsif pada soal ini. Pak Presiden, terima kasih atas seluruh arahannya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.